Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, kurang keras ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa dipertemukan kembali setelah 2 pekan yang lalu ya. 2 pekan. 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu dengan siapa kemarin, masih ingat teman-teman? Berangkat ya? Yang berangkat? Yang hari ini berangkat. Yang berangkat kemarin cuma 1. Oh gitu, sinten? Mas Zikru berangkat nih Mas. Dengan siapa kemarin terakhir? Masih ingat? Diisi apa? Pengisinya siapa? Lupa. Diisi apa, ingat nggak? Diisi apa? Tentang apa? Wah, saking ini ya. Berarti harus lebih sering. Pak ini ya kemarin ya, Pak Agus kalau tidak salah ya. Pak Agus inspirator itu ya. Beliau bercerita kisahnya ya. Kisahnya. Jadi bagi teman-teman yang belum berangkat, kemarin itu oleh Pak Agus inspirator. Tujuan kami sebetulnya ingin menunjukkan sih bahwa kalau teman-teman semua ini kan kondisinya ideal ya, teman-teman punya mata yang bisa melihat, kemudian teman-teman punya organ gerak tangan kaki yang lengkap, teman-teman secara pemikiran juga tidak ada masalah ya, teman-teman masih masuk dalam kategori normal gitu. Padahal di luar sana mungkin saudara kita, tetangga kita, atau mungkin keluarga, atau orang dekat kita, atau teman, atau sahabat, ada yang tidak punya kelengkapan sesempurna panjenengan. Pasti kita punya teman yang mungkin dia secara kecerdasan di bawah rata-rata. Ada yang masuk kategori lambat belajar, ada yang masuk kategori berkebutuhan khusus. Kita pasti ada seperti itu. Kita pasti punya teman yang mungkin secara organ gerak juga tidak lengkap. Mungkin dia tidak bisa mendengar atau berbicara dengan baik, atau mungkin tidak bisa melihat. Kita pasti ada orang-orang di sekitar kita seperti itu. Nah, kita pengen menunjukkan bahwa teman-teman ini sebetulnya punya potensi yang komplit loh, dibandingkan beliau-beliau yang punya keterbatasan seperti itu. Beliau yang punya keterbatasan saja seperti Pak Agus itu berprestasi teman-teman. Jadi Pak Agus itu makanya namanya Agus inspirator, karena beliau memang menginspirasi banyak orang. Beliau sejak lahir itu punya keterbatasan berupa tidak bisa melihat gitu. Kalau kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol dengan beliau itu sampai 100%. Jadi beliau itu benar-benar tidak bisa melihat. Tunanetra itu macam-macam teman-teman. Ada yang dia visionnya, ada yang kategorinya low vision, jadi dia bisa melihat ada cahaya begitu 20-30%, ada yang betul-betul blank gitu ya. Nah, beliau seingat saya ketika ngobrol itu betul-betul gelap, dan itu dari kecil ya. Kita bayangkan saja, kita bisa melihat seperti ini dari kecil. Kita tahu mana cahaya, mana gelap, mana pulpen, mana meja, mana kursi ya. Beliau dari lahir tidak pernah tahu seperti itu. Nah, itu pun belum selesai kisahnya. Beliau waktu kecil karena lahir dalam kondisi yang berkebutuhan khusus seperti itu, akhirnya beliau ditinggalkan oleh ayahnya ya, dan hidup dengan lama hidup dengan neneknya begitu. Itu Pak Agus. Tapi beliau dalam kondisi seperti itu tetap survive. Bahkan beliau menariknya ya, beliau itu bisa melakukan banyak hal yang mungkin orang normal tidak bisa gitu. Nah, beliau bisa menulis. Waktu ngobrol-ngobrol dengan saya gitu, beliau bisa membalas WhatsApp gitu. Jadi
banyak teknologi yang ternyata diperuntukkan bagi orang berkebutuhan khusus yang kita tidak tahu. Fitur WhatsApp ada yang bisa mengubah kata-kata menjadi suara gitu ya, di komputer pun sama dan lain sebagainya. Jadi beliau tetap melek teknologi dan sekarang mengajar di sekolah luar biasa, dan pengalaman beliau yang paling luar biasa pernah diundang Kick Andy gitu, dan pernah ke Jepang beliau sebagai kalau dulu programnya kalau tidak salah tentang leader yang super begitu, itu Pak Agus Inspirator. Ada pernah juga ada kita di MBC ya, saya di MBC itu ada siswa yang minta didampingi. Waktu itu kita sempat bingung itu gimana ya cara dampinginya. Jadi anak itu secara mental itu berkebutuhan khusus, jadi dia ber-IQ rendah lah begitu, IQ rendah. Lalu belum cukup seperti itu, kalau seperti itu banyak di tempat kita, beberapa juga banyak, kita bisa dampingi gitu. Nah plus beliau ini, anak ini tidak bisa mendengar, jadi orang kalau tidak bisa mendengar dari lahir, maka otomatis dia tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang masuk. Kita itu bisa bicara karena kita meniru sebetulnya. Orang tua kita mengajarkan A, kita bilang A, B bilang B, maka kita bisa bicara karena bisa mendengar. Nah anak itu tidak bisa mendengar dari lahir, jadi dia tidak bisa bicara, dan sekarang sudah kelas 6 SD gitu. Jadi bukan yang kecil lagi. Kalau kecil masih mungkin bisa kita terapi, kita ajari bahasa isyarat dan sebagainya. Itu sudah kelas 6 SD. Dan kita kembalikan kan, kenapa orang tuanya tidak mengajarinya A, B, C, D gitu. Ternyata kasusnya sama teman-teman. Jadi dia ditinggalkan gitu oleh orang tuanya. Jadi di sini dia sama Pak D-nya, orang tuanya dari kecil itu dia sudah meninggalkan, pergi ke luar kota, jarang pulang gitu. Jadi ya pendidikan anak ini juga sangat terbatas gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman jenengan sudah punya komplit potensinya, secara panca indera oke, secara pemikiran oke, maka sangat sayang kalau teman-teman tidak maksimalkan dengan baik gitu ya. Tadi belum sholawat ya, saya sholawat salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk teman-teman semoga. Ini berarti teman-teman kelas berapa saja? Mas siapa tadi lupa Mas? Mas Indra, Zikro. Wah, Zikro kelas berapa? Kelas 10. Oke. Mas Sinten? Brans. Oh ya, Mas Brans. Mas Brans kelas berapa? Kelas 10 juga. Yang ini Mbak siapa? Umu, panggilannya Umu ya. Mbak Umu kelas berapa? 10. Satu lagi Rahma. Mbak Rahma kelas berapa? Roma. Oh, pakai O. Rohma, pakai H enggak? Pakai. Kalau enggak jadi Roma ya. Rohma berarti. Mbak Rohma kelas berapa? Kelas 12. Jadi kelas 12, kelas 10, kelas 10, kelas 10 ya. Hari ini teman-teman kita temanya lebih santai. Kita temanya tidak terlalu berat. Kita akan sharing season ya. Jadi kita akan sharing nanti teman-teman yang putra nanti dengan saya dan Mas Gilang, kita pengen ngobrol-ngobrol saja. Terus nanti yang putri Mbak Rohma dan Mbak Umu nanti dengan Mbak Novita dan Mbak Linda. Oke, coba dulu. Ya, tapi sebelum sharing, nah ini saya mau ada oke, ada 5 statement, ada 5 pertanyaan ya. Nanti teman-teman silahkan menjawab, nanti akan saya tanya ya, jawabannya tinggal milih aja, itu fakta atau mitos ya, fakta atau benar atau salah, fakta atau mitos, jawaban seperti itu. Oke, pernyataan yang pertama, Islam itu
meninggikan derajat orang yang berilmu. Benar nggak? Fakta atau enggak? Mas Brands benar ya? Nah, yang lain Mbak Umu, Mbak Rohma. Mungkin ngantuk apa ya? Gitu. Gimana? Benar ya? Mbak Umu? Benar atau salah? Salah ya? Jadi pernyataannya Islam itu meninggikan derajat orang yang berilmu. Benar, salah? Benar, Mas Sikro. Benar nggak? Benar ya? Benar. Oke. Jadi benar teman-teman. Yang pertama ya, jadi dalam keyakinan kita dalam agama Islam, Islam itu meninggikan derajat orang yang berilmu. Di banyak ayat dan banyak hadis sudah disebutkan seperti itu. Bahkan ada keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ilmu daripada ahli ibadah. Nah, ini kemarin sudah saya konfirmasi ke Ustadz ya, Ustadz Arif Mandar ya, pernah berdiskusi tentang ini. Jadi alim, seorang yang ahli ilmu itu lebih utama daripada abid atau ahli ibadah. Karena apa? Karena ahli ilmu ini perannya bisa jauh lebih besar dan lebih penting. Kalau abid, ahli ibadah, kebanyakan mereka akan optimal untuk dirinya sendiri. Ahli ibadah hanya berpikir untuk beribadah. Bukan jelek ya, ini bagus sekali abid itu. Tapi kalau teman-teman bisa menjadi alim, seorang yang berilmu, maka ini lebih luas. Teman-teman bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Bahkan teman-teman bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik karena teman-teman punya ilmunya, tidak usah tersesat. Nah, ini alasan mengapa seorang alim itu derajatnya lebih tinggi daripada seorang abid. Gitu. Kemudian pernyataannya berarti fakta. Kemudian yang kedua, pendiri-pendiri negeri, pendiri-pendiri bangsa Indonesia itu dulu mengenyam pendidikan tinggi, ya benar ya? Fakta nggak ya? Pendiri negeri waktu itu kira-kira 1945 setelah Isa ya, tahun 1945. Pendiri negeri itu mengenyam perguruan tinggi dulu. Gimana Mas Ikro? Benar nggak? Benar. Mas Grans benar juga. Mbak benar nggak? Benar. Mbak Umu bisa memberi contoh siapa pendiri negeri yang dengan kenal dan beliau ternyata mengenyam pendidikan tinggi gitu. Pendidikannya baik. Sinten Pak. Dengan kenal dengan Presiden pertama Indonesia, proklamator siapa? Yang keras nggak apa Pak? Insinyur Soekarno. Ya, berarti gelar beliau adalah insinyur. Nah, itu adalah bentuk gelar dari pendidikan tinggi. Berarti insinyur pendidikannya apa? Kalau gelarnya insinyur. Ya, mungkin Mbak Roma lebih tahu kalau insinyur itu berarti pendidikan di bidang apa? Belum tahu sih ya. Insinyur itu bisa dibantu yang lain. Mas Brans? Apa? Kurang tahu insinyur. Gimana Mas? Kurang tahu ya. Insinyur itu bidangnya teknik teman-teman. Jadi sebetulnya Pak Karno itu teknik ya, teknik macam-macam, teknik mesin, teknik industri ya, teknik kimia gitu ya. Kalau sekarang gelarnya menjadi ST, sarjana teknik, dulu insinyur gelarnya. Gitu. Kemudian contoh yang lain, pendiri negeri, wakilnya siapa Mas? Bung Hatta. Bung Hatta gelarnya apa? Ingat? Depannya nama beliau titik Muhammad Hatta ya. Ingat? Mas Brans, ingat Mas Brans? Lupa, bapaknya ada ingat gelarnya Muhammad Hatta? Ya, betul, pintar.
DRS itu apa? Di rumah saja. Di rumah saja. DRS. Ada yang tahu DRS apa? Dr. Andes ya, betul sekali. Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi beliau itu latar belakangnya pendidikannya adalah ekonomi. Kalau tadi Bung Karno itu teknik, ini Dr. Andes Muhammad Hatta itu ekonomi. Kalau sekarang gelarnya berarti SE. Kalau dulu Dr. Andes. Kalau perempuan Dr. Anda. Ya, kalau laki-laki Dr. Andes. Itu gelar zaman dulu. Sekarang banyak direvisi. Dan tokoh-tokoh yang lain, Dr. Andes Muhammad Yamin dan lain sebagainya. Jadi ternyata pendiri bangsa itu memiliki pendidikan tinggi. Itu sama Mas peserta menurut peserta apa? Masih muda ini ya. Nah, kenapa kira-kira teman-teman? Kenapa pendiri bangsa waktu itu memilih berpendidikan tinggi? Padahal tidak seperti sekarang ya teman-teman, tidak seperti sekarang. Saat itu sekolah itu sesuatu yang sangat tidak lumrah itu, tidak wajar. Ya kalau teman-teman bertanya kepada Mbak Buyut gitu, ya mungkin pendidikannya Mbak Buyut kita hampir sama. Jadi saya nggak tahu sih, mungkin kalau teman-teman ya keturunan bangsawan saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang masyarakat biasanya ya sekolahnya SR Mbak Buyut. SR itu sudah luar biasa. Bahkan banyak yang nggak sekolah waktu itu sudah lumrah nggak sekolah. Tapi kenapa beliau ini memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ini? Selain tentunya dari latar belakang lingkungan yang mendukung, lingkungan keluarga, lingkungan sosial mendukung untuk itu, mereka juga memiliki pemikiran bahwa ya sesuatu ini bisa dirubah itu ya dengan pendidikan. Saya berpendidikan akan lebih powerful nanti ketika ingin merubah sesuatu. Nah zaman itu mereka sangat ingin merubah kondisi negara ini, sangat pengen merubah kondisi negara yang waktu itu dijajah konon katanya 350 tahun ya, 350 tahun. Jadi kalau sering mendengar ini apa Presiden Erdogan itu kalau bercerita tentang sejarah bangsanya, dulu bangsa Turki menguasai dunia gitu. Nah kalau Presiden Indonesia dulu kita dijajah 350 tahun, jadi kebanggaannya hilang gitu. Nah itu perbandingan bisa. Jadi itulah kenapa Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kondisi yang sulit pun mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk menempuh pendidikan ini. Sebagai informasi teman-teman, melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi, perguruan tinggi, entah itu universitas, sekolah tinggi dan apapun itu, ternyata tidak hanya sekedar berpikir tentang pekerjaan dan fungsinya pun tidak hanya sampai di situ. Teman-teman bisa nanti sharing, bisa diskusi juga ya. Justru yang paling utama alasan kenapa kita kok harus berupaya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi adalah pola pikir, tentang merubah pola pikir. Nah pendiri-pendiri bangsa yang tadi kita contohkan itu mereka berubah pola pikirnya ketika terus berpendidikan, ketika terus belajar. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang saat itu mungkin orang-orang yang tidak menempuh pendidikan setinggi mereka. Mereka berpikir merdeka, mereka berpikir memajukan negara gitu ya. Tapi kalau pendidikannya tidak diteruskan, mereka tidak belajar dengan optimal seperti Bung Karno dan Bung Hatta ini, maka tidak terpikir seperti itu. Jadi yang pertama itu justru merubah pola pikir kita untuk menjadi pola pikir yang maju. Kita bisa melihat dunia lebih luas, kita bisa melihat ilmu itu secara lebih luas lagi. Nah, itu yang pertama pola pikir, baru hal-hal yang lain mengikuti. Kalau kita sebagai orang Islam berilmu itu sudah utamanya tinggi ya, berilmu utamanya tinggi,
kemudian ditambah kita pola pikirnya bisa berubah, nanti ditambah bonus-bonus yang lain, lowongan pekerjaan ternyata lebih luas dan sebagainya, maka itu harus menjadi pertimbangan teman-teman untuk melanjutkan pendidikan ini sudah. Kemudian yang berikutnya, jumlah mahasiswa ya, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi itu lebih dari 10% di Indonesia. Apakah benar teman-teman? Mas Bran, benar nggak kira-kira? Jadi di Indonesia orang yang mengenyam pendidikan tinggi itu jumlahnya lebih dari 10%. Benar atau tidak? Benar. Berapa persen pasnya? Berapa? 30 sampai 50% ya mengenyam pendidikan tinggi ya. Oke, kalau Mbak Umu gimana Mbak Umu? Benar nggak pernyataannya? Orang yang mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 10% saat ini loh, saat ini. Benar ya? Berapa? 20-an, tadi 30-50%, 20%. Mbak Rohma, Akas Rohma. Kalau benar nggak kenyataannya? Benar. Benar berapa? 20 sampai 40%. Oke, turun dikit dari Mas Brazil. Mas Zikro, benar atau salah pernyataan ini Mas? Benar. Berapa kisarannya? 30% ya? 30%. Ya, ini sebetulnya saya ada data-datanya, cuman saya ngerjakan tadi malam itu laptop saya mendadak mati gitu ya, sudah tidak bisa saya slide, tidak bisa saya tampilkan, tapi nanti tonton dia sambil searching sambil ini mencari sendiri juga boleh. Jadi menurut data 2021, berarti baru tahun kemarin ya, dari Suspenas ya, dari Survei Pembangunan Nasional, itu jumlah penduduk Indonesia yang mengenyam perguruan tinggi itu berada di kisaran 8,5%. Ya, kita berasa teman-teman kita ini ya wah kuliah apa gitu, tapi ternyata kalau di total dengan jumlah penduduk Indonesia itu hanya di bawah 10%, hanya 8,5%. Jadi ini keliru ya, kenyataannya salah, di bawah 10%, 8,5%. Nah sebetulnya teman-teman, kalau secara kondisi ini mungkin memprihatinkan dibandingkan negara lain, tapi sebetulnya kalau dilihat dari sisi yang lain, ini sebetulnya peluang atau potensi bagi teman-teman. Karena pasti kalau jumlahnya sedikit, sesuatu yang bagus atau berkualitas jumlahnya sedikit itu pasti dicari, gitu ya. Sesuatu yang baik berkualitas jumlahnya sedikit itu pasti dicari. Jadi kalau teman-teman melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan mungkin kisaran yang masih di bawah 10%, maka nantinya teman-teman akan lebih berpeluang untuk menjadi pengisi posisi penting lah di negara yang berbeda. Oke, lanjut. Pernyataan yang keempat adalah tentang ini beasiswa. Jadi kuota beasiswa bidik misi yang terbaru itu adalah 100.000 penerima. Benar atau tidak, teman-teman? Teman-teman tahu bidik misi ya? Tahu ya, pasti anak sekolah tahu bidik misi. Salah satu beasiswa paling dicari oleh mahasiswa untuk calon mahasiswa ya, terutama ya. Apakah kuotanya sekarang 100.000? Banyak banget ya, 100.000 penerima. Benar nggak kira-kira? Mbak Roma pernah baca tentang itu? Belum ya? Tapi benar nggak kira-kira 100.000 jumlah beasiswanya itu? Banyak ya 100.000. Benar nggak? Nggak nyampe. Menurut Dina kisaran berapa? Puluhan ribu. Oh, puluhan ribu. Oke. Mas Brans, mungkin Mas Brans mau berpendapat berapa kira-kira jumlah beasiswa bidik misi itu? 5.000 sampai 10.000. Oke. Nah, data terbaru teman-teman yang saya baca, beasiswa bidik misi
terbaru itu kuotanya sebanyak 130.000. Jadi ini salah, kenapa? Karena kurang banyak. Kurang banyak. Jadi kuotanya lebih banyak lagi. Nah, kenapa fakta ini saya munculkan? Jadi menunjukkan bahwa dan pengen saya teman-teman itu kalau masih ada keraguan pengen lanjut ke perguruan tinggi itu karena masalah ekonomi, maka sebetulnya beasiswa itu banyak sekali, bahkan 130.000 banyak sekali. Dan ini PTN dan PTS ya, jadi perguruan tinggi negeri maupun swasta, bidik misi itu ada. Itu baru bidik misi teman-teman. Beasiswa yang lain lebih banyak lagi, macam-macam beasiswa yang ada. Kalau kita tanya orang-orang kuliah, nah ini dulu kuliah ya, insya Allah pasti punya beasiswa. Minimal kalau teman-teman ini, ya insya Allah ya, semoga terjamin gitu. Insya Allah teman-teman nanti kalau teman-teman lanjutkan kuliah, minimal teman-teman akan dapat satu beasiswa. Jadi BNT Safinah ya. Jadi BNT Safinah gimana ya? Nah insya Allah ya. Mbak Linda ini dulu juga penerima beasiswa BNT Safinah waktu kuliah itu kan? Ya benar. Alhamdulillah. Saya juga sama. Bahkan saya BNT Safinah iya, beasiswa yang lain juga iya. Jadi teman-teman kalau rajin cari beasiswa, kita bisa punya kurahan gitu. Sudah bayar SPP, sudah buat makan sehari-hari, punya sisa buat beli yang lain buat jajan. Jadi kalau kita ini juga penerima beasiswa tuh. Banyak ya Pak beasiswa ya? Ya. Ada berapa? satu. Minimal satu. Yakin teman-teman akan dapat beasiswa. Mas Gilang, mahasiswa baru ini, baru berapa tahun Mas? Baru 2 tahun. Ya termasuk baru. Mahasiswa. Mas Gilang dapat beasiswa? Beasiswa. Oke. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau masalah ekonomi, insya Allah akan ada beasiswa yang super banyak. Dan insya Allah kita siap membantu untuk mencari itu. Oke, fakta yang terakhir, lowongan kerja terbaru itu mencari apakah kloter terbaru itu perbandingan antara yang dicari di 3S1 dengan SMA SMK perbandingannya hampir 4:1, benar? Mas Dikro benar nggak kira-kira? Jadi mencari tenaga D3S1 dan mencari SMA SMK itu perbandingannya 4:1. Jadi 4 mencari ini, 1 mencari ini, benar nggak Mas Dikro kira-kira? Saat ini ya, saat ini. Betul kan itu? Feeling jenengan gimana feelingnya? Salah. Menurut jenengan perbandingannya berapa? Hampir ya, perkataannya nyaris mendekati. Jadi kalau persenan ini berarti 80% itu mencari D3S1, 20% mencari SMA SMK. Apakah betul seperti itu? Kalau tidak, menurut jenengan berapa harusnya persentasenya? Ada berapa? 1:3. Oh betul sini ya, 1:3. Berarti 1:3 itu 25 banding 75%. Jenengan Mbak tadi yang sudah Mbak Rohma, Mbak Umu, benarkah 4:1? Benar. Berapa? Berarti 80/20% ya? Iya. Dari data yang ada, datanya dari lokal data beberapa data buat referensi biasanya ya. Dari lokal data itu menyebutkan bahwa tahun 2021, tahun kemarin itu perusahaan lebih banyak mencari orang dengan pendidikan D3 dan S1 untuk bekerja di perusahaannya daripada SMA SMK. Dan perbandingan persentasenya itu benar, hampir mendekati 4:1. Lebih tepatnya adalah 78% banding 22%. Itu 2021 ya. Nah teman-teman nanti akan mengalami mencari lowongan kerja ini di tahun 2022 bahkan 2023, 2024. Jadi padahal trennya memang semakin meningkat mencari pendidikan D3 dan S1 ini.
sebagai pemilik perusahaan tentunya lebih ini ya, lebih membutuhkan orang dengan pendidikan D3 dan S1, makanya lebih banyak terjadi. Itu beberapa fakta teman-teman yang ada di lapangan saat ini. Jadi kami berharap nanti teman-teman juga bisa supaya bisa mengantisipasi beberapa hal ini di kehidupan teman-teman yang akan datang. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan ada sesi sharing ya teman-teman. Teman-teman sharing santai saja, nanti sambil ajak perkenalan kita di lokasi yang saya pikir biar lebih nyaman di outdoor saja nanti Mbak Mas, di outdoor bisa mencari spot yang nyaman. Nanti di luar silahkan nanti bersharing ria. Mungkin saya berpesan ke teman-teman yang mendampingi sharing untuk dicatat ya, jadi biar terdokumentasi, karena harapannya kita punya database yang lengkap tentang teman-teman, jadi kita bisa menganalisa apa sih sebetulnya kebutuhan teman-teman, apa yang bisa kita arahkan untuk teman-teman semuanya. Karena kali itu Mbak Linda dan Mbak Novita sudah siap ya? Saya Mas Dilan siap. Baiklah, untuk sesi selanjutnya teman-teman kurang lebih berarti sampai jam 11 ya. Jadi berapa? Kelamaan, sampai jam berapa berarti? Oh iya, orangnya sih dia ya? Ya setengah 11 ya? Ya 11 kurang seperempat maksimal ya. 11 kurang seperempat maksimal. Nanti silakan teman-teman bergabung dengan para mentornya, para pendampingnya untuk melakukan sharing. Kami sesi 1 kali kami akhiri, mohon silakan bergabung ya Putri dengan Mbak Linda dan Mbak Novita, yang kita dengan Mas Dilan dan saya. Kita lihat dulu untuk sesi yang pertama ini. Ya. Semoga nanti kita dikasih sehat terus, meskipun dalam kondisi saat ini cuaca sedang kurang bersahabat. Ada kalanya yang bilang perubahan apa ya dari musim, iya perubahan musim. Nanti bismillah, kalau Allah yang kasih nikmat bagaimanapun kondisinya kita tetap jadi kuat. Terus kepada jemaah semoga nanti jadi umatnya, pengikutnya, insya Allah di akhir akan mendapatkan syafaat. Teman-teman dari adik-adik siswa, hari ini sesinya sesi sharing diskusi ringan ya, terkait dengan bagaimana kita sekolah, kemudian motivasi kita nanti ke depan setelah sekolah mengapain, harapan-harapan, adakah apa namanya kendala, mungkin pengen ngomongin tapi kalau ngomong sama orang tua nggak enak, bisa ngomong sama kita cerita. Anggap saya dan Mbak Novita ini seperti halnya teman kalian juga. Boleh sih dialog kakak. Kakak jauh, tapi insya Allah cepat dekat di hati. Teman-teman mau cerita apa aja di sini, karena kita juga bersama perempuan ya Mbak, nggak usah senang juga. Apa yang berkaitan dengan kendala, kesulitan, cerita problematika saat di sekolah juga boleh diceritakan gitu. Iya, semuanya. Ini karena kita pengen tahu juga dari nanti sekolah lanjut, mau kuliah, terus kuliah bagaimana, sudah sampai sejauh mana persiapannya. Nah, itu nanti benar-benar kita belum. Gitu ya, itu banyak kita mungkin nanti bisa selanjutnya. Kalau saya sih pembukaan kayak gini dulu, belum bisa berkata-kata lain. Ini kenalan dulu ya, Dek? Kayaknya saya udah pernah lihat ya. Udah pernah kan? Pernah lihat saya ini sih belum? Udah. Saya kenalan dulu. Tadi siapa namanya? Mbak Roma. Ini rumahnya Jatinom ya? Saya Jatinom. Saya Jatinomnya Jatinom Kota. Kecamatan Jatinom. Jadi Jatinom Kota Putih. Mana Mbak Jatinom Kota itu? Ya Kecamatan Jatinom. Dekat Demin ya? Dari bukan itu namanya Korapel.
Oh, TikTok. Saya juga kayaknya mana deh? Sebelah mana? Dekat mana? Pasar Klondo ya. Pasar Klondo? Pasar Klondo. Oh, Terus ngepas pasar Klondo apa? Maksudnya ke barat lagi atau pasti teman? masih Ke barat lagi? Oh iya iya iya. Berarti ke apa? Cukongnya masuk ke sini. Berarti tangan dari pasar tangan apa lurus? kanan. Kanan sama balai desanya? Sini. Ke timur. Kenal Pak Soekarno? Enggak ya. Oh, berarti masih di daerah itu. Itu Pak kayaknya banget. Oh, Pak. Berarti belum sampai. Itu rumahnya ibaratnya tapi untuk mereka rumahnya. Masih jauh. Berarti beda cukup sama-sama. Oke, ini kelas berapa? Kayak Mama? 12. Kamu? 10. 10 ya? Oh, baru kelas 1 ya? Oke, kayak Mama kemarin ada rencana ini mau kemana? Udah sih. Ini udah ujian ya? Belum. Oh, belum ya? Tapi sekolah udah selesai? Udah, belum. Oh, belum selesai? Ini baru pendaftaran akun LDM itu. Oh, terus rencana mau habis Gimana mau kuliah? Kuliah di Universitas juga sampai lupa. Tidak. Oh, tidak, Magelang. Jurusan apa? Mau ambil matematika. Semuanya? Dua-duanya? Sama kayak gitu, mana yang pengen kan? Nggak terlalu sih, tapi kan tertarikan sedikit sih. Tapi senang aja juga. Enggak. Kok ambilnya pendidikan? Maksudnya Ya sih, lihat dulu. kenapa ambilnya pendidikan? Bukan matematika murni. Karena pendidikan matematika dan matematika murni itu beda. Kok matematika ini kayak nanti kan kamu aja sendiri Jadi di Roma nanti ininya mau kemana? Maksudnya mau kerjanya jadi apa? Kalau pendidikan itu mau nggak mau nanti jadinya guru, jadi guru. Karena ngajar les, ngajar les, ngajar jadi guru lah dari pendidikan. Tapi kalau matematika murni itu bisa macam-macam, nggak harus jadi guru. Kalau matematika murni bisa malah masuk di perusahaan-perusahaan juga bisa. Soalnya beda sama dan tingkat kedalaman materinya pun beda. Matematika sama pendidikan matematika itu kalau misalnya di Roma senang matematika lebih banyak di matematika murni. Kalau di pendidikan matematika nanti 50%-nya 50% ilmu pendidikan. Jadi praktek ngajar, ilmu pendidikan, gimana caranya mengatasi kelas kayak gitu. Mungkin bisa dipikirkan ya. Besok mau apa ya? Kalau memang masuknya di pendidikan ya mau nggak mau ini ngarahnya ke ngajar, ke guru. Sudah beda lagi. udah tahu kan murni ambilnya kayak nanti kan bisa lagi. Iya. Makanya kalau memang suka ilmunya di matematika murni. Tapi kalau suka ngajar, soalnya basicnya beda tadi. Kayak adik saya itu ngambilnya pendidikan matematika. Dia malah kedalaman materinya kurang. Tapi kalau memang guru matematika kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banget di materi ya. Tapi kalau misalnya besok punya cita-cita di dosen atau apa itu memang matematikanya langsung murni. Karena mau ngarah ke ilmunya. Tapi kalau pendidikan itu senang ngajarnya deh. Maksudnya saya gini loh, kalau mau ambil pendidikan harus ada jiwa ngajar dulu kalau enggak mana-mana. Soalnya banyak yang ngambil pendidikan tapi ujung-ujungnya nggak ngajar. Lesin kayak gitu. Ya suka sih tapi ya kan di depan ini yang agak Grogi ya. Kenapa kayaknya masih saja? dia sekolah kedinasan ya. Iya. Tapi kalau udah lulus ada kayak ikatan. Jadi Berarti kerja. pernah kepikiran ke sekolah kedinasan nggak? Nggak pengen. Itu kan di ekonomi ya. Stis itu statistik itu kan masuk di matematika. Jadi yang senang matematika itu banyak
yang diskusi. Itu sekolah jenazah kayak STAN kalau deh. Kalau itu impian juga ya, sekolah impian. Karena ikatan dinas jadi habis lulus susah untuk kerja. Nggak pengen ya. Memang tantangan untuk Masuknya ya. Sulit banyak. Tapi hebat kalau bisa lolos itu ya Pak ya. Rasanya lega banget karena nanti setelah itu dikasih mudah soal urusan pekerjaan ya. Karena udah jelas tempat kerjanya, udah jelas rasa boleh kerja gitu loh. Kalau memang suka di situ ya, ilmu statistik sama matematika itu dekat. Jadi nggak suka fisik ya wes. Maksudnya saya kasih pandangan nih nggak harus semua itu ilmu murni. Karena pada akhirnya ketika teman-teman itu bekerja, itu yang diterima itu kadang ilmunya nggak sesuai dengan yang kita kuliah. Nah, di rumah pengen kerja di apa? Gajinya apa, metodenya apa? Selama ini selain sekolah aktivitasnya apa? Rebahan, aduh saya juga. Waktu balik kan? Saya juga rebahan, melalui anak. Juga masak ya, Cara berumah kalau mantu, karena aku jadi cilik. Nah, kan masuk data juga sekolah dinas yang SN-nya itu di dalam matematika pendidikan itu Cuma terima ketika belajar pengen misalnya besok nggak keterima mau ganti atau tetap ke perguruan tinggi yang lain tapi tetap perguruan tinggi lagi punya pandangan di sekolah sukanya pelajaran apa yang lain selain matematika itu aja. Matematika itu nanti turunannya bisa ke statistik, bisa juga ke ilmu komputer. Itu hampir sama ilmunya. Karena basicnya ilmu komputer itu matematika. Kita bisa kalau desain ya, bisa dengan ilmu komputer itu basicnya matematika. Kalau komputer nggak komputer atau statistik, ya tapi kalau matematika murni, kalau memang senangnya ngajar ya nggak masalah pendidikan. kan kalau di SN kan nggak boleh lintas jurusan harus satu ya kita harus sejurusan Itu kafe, IPA kafe semuanya. kalau enggak ambil yang IPC itu nggak bisa ya. IPC itu bisa ngambil campuran. campuran IPA IPS. Ada kayak sekarang lah nanti perlu beda. Zaman dulu nggak bisa IPC. Bisa nggak sih sekarang? SBM kayak bisa ya Cuma memang penatanya lebih besar karena kalau Belajarnya double. Cuma kesempatan untuk bisa lolos kalau saya pengalaman loh ya itu lebih cepat. Jadi dulu saya beberapa kali itu ikut SNMPTN itu nggak cuma sekali langsung keterima Mbak. Beberapa kali. Beberapa kali itu nyobain yang pertama IPA ya nggak lolos, kedua IPA lagi nggak lolos, yang ketiga IPC saya tuh lolos malah bingung. Gitu. Jadi kadang-kala mungkin Tapi ganti jurusan nggak? ganti jurusan. Nah, itu maksudnya saya itu di rumah cari cadangan. Jadi jangan sampai cuma satu. Misalnya di jurusan itu ternyata deh rumah misalnya jagani ya, besok nggak keterima di situ. Harus ada cadangan. Aku misalnya nggak keterima di jurusan ini harus cari jurusan apa yang kira-kira aku jadi senang gitu loh. Jadi jangan cuma satu. Meskipun aku sebenarnya guru gitu. Karena sekarang jurusan banyak banget loh ya. Sekarang jurusan nambah jenengnya akak. Oh macam-macam. Coba nanti dilihat macam-macam jurusan. Karena tiap universitas pun sekarang buka jurusan sendiri-sendiri ada yang enggak sama gitu. Cuma memang yang ada siswanya hanya di universitas terkenal ya. Yang penting menteri mungkin ya Mbak ya. Swasta ya, swasta itu ada tapi ya terbatas. cuman daftar kuliah kita Iya. Kalau kita itu kan kode definisi ya. Bisa saja nggak bisa. Istilahnya beda ya. Definisi masih nggak sih? Apa istilahnya? Jadi kip sekarang. Jadi kip ya.
ya pokoknya di rumah ini aja, cadangan aja. Maksudnya berpikir jangan cuma satu, kalau misalnya besok enggak kayak pengalaman adik saya itu dari kelas berapa ya, 2 SMA itu dia pokoknya bidan. Pas daftar kuliah itu semua jurusan bidan didaftarin, nggak ada yang diterima. Akhirnya jomplang nih jurusan sekretaris. Karena ini ya masalahnya terkadang kemampuan dan ininya nggak sama dan hobi. Jadi passionnya bukan passion ya, senengnya apa, tapi antara seneng dan kemampuannya beda. Jadi daftar beberapa universitas itu nggak ada yang diterima jurusan itu, akhirnya milih jurusan lain dan itu diterima. Jadi maksud saya itu tidak rumah cari cadangan, ketika nanti misalnya itu nggak keterima, kita punya pandangan itu. Jadi jangan mendadak nanti gantinya. Kalau mendadak nanti jatuhnya sebenarnya gitu. Nah, dipikirkannya jauh-jauh biar nggak bingung ketika nanti aku misalnya nggak keterima terus piye gitu. Jangan terus patah semangat Ada aja. semangat, tetap maksudnya kuliah itu dinikmati gitu. Lo tekan kamu wes satu masa aku kira seneng kayak gini. Kuliah itu ibarat kata Soalnya lama. naik bis, jadi kamu harus menentukan dulu tujuannya kemana. Baru pilih bis yang mau tuju itu bis apa, biar nggak kesasar. Kalau tengok setelah udah selesai kuliahnya Baru nyesel. kok ya aku ini lagi kayak harus mahal bayar, karena juga mau Prosesnya, ya. Capek. orang tua yang kita rela nih gue kayak satunya. Dan kalau saya sendiri, karena saya bukan orang yang mulus dalam hal mencari kuliah ya teman-teman. Jadi satu kali itu belum tentu berhasil, jangan terus apa ya? Kayak mau apa? Besok coba lagi. Buku-buku semua itu saya koleksi. Sampai akhirnya saya itu juga tetap nyoba tadi memikirkan ulang apakah saya lanjut sesuai itu. Nah, coba saya tak cari yang lain. Meskipun ya tetap di kesempatan berikutnya saya masih nyoba nggak. Jadi pertama itu saya pengennya bidan. Saya itu sudah lulus di Poltekkes, tapi orang tua saya belum menghendaki. Mungkin loh ya, bagi teman-teman saya itu sesuatu rezeki yang luar biasa, karena teman saya kepengen daftar tidak keterima, tapi saya mendaftar keterima malah orang tua nggak boleh. Kenapa? Biayanya banyak. Apalagi itu sudah di negeri itu. Nah, ya itu kalau Allah berkehendak kayak gitu, mungkin belum rezeki saya. Akhirnya mencoba lagi di tahun kedua, tapi saya coba second opinion di pertanahan nasional, itu di sekolah tinggi pertanahan nasional di Jogja itu yang nggak lolos. Nah, nyoba lagi ya bidan lagi di Poltekkes lagi, tapi sambil nyoba SNMPTN yang jalurnya IPC itu loh Mas. Jadi biologi sama ngambil apa yang masak-masak bukan, karena saya juga senang masak. Itu saya coba, akhirnya Poltekkes saya keterima, boga juga keterima, kita beli semua, bingung sekarang. Nah, kudunya ganti. Nah itu akhirnya saya jatuh di bidan. Jadi masih rezeki ini ya. Cuma prosesnya tidak mulus Mbak, karena saya maunya keterima negeri, jangan sampai sekolah di swasta mahal. Orang tua saya udah berkosa banget, terus nyekolah ke SMA aja udah berkosa pasti kuliahku bebannya lebih besar. Jadi tunggu dulu tanggal mainnya. Yang penting kamu mau tetap sabar sama rajin terus belajar, karena tetap akan berbeda belajar fresh graduate sama yang sudah ada itu godaannya yang alumni. Jadi ini harus dijaga. Enggak cuma godaan, ininya saya sudah beda. Tapi kalau kamu mau bertahan di situ pasti jadi rezeki. Nah, itu kekuatan itu saya dulu tak rewangi sama kambing. Jadi kan bapak saya nggak punya apa-apa yang dijadikan jaminan, mau pinjaminannya dengan BPMT ya, belum kepikiran BPMT tuh mau pinjam di sini
sertifikat yang mau dijaminkan apa, kan nggak punya, dari orang nggak punya. Kalau saya itu dulu buruh tukang batu, penghasilannya kalau satu kali berangkat dulu zaman itu 60.000. Nah itu saya masih punya adik saya masih sekolah juga. Kalau saya mau kuliah, kalau saya pikir dihitung-hitung mau bayar biro, nah itu kalau nggak masuk aja bapak saya nggak dapat saya. Jadi harian itu sih kalau harian kalau masuk sekarang bayar, kalau enggak nanti nggak dapat uang gitu. Itu saya harus pikir cara. Akhirnya bapak saya punya satu kambing. Kambing itu kan kalau di rumah nggak ada yang mau ngurus karena bapak kerja. Jadi saya pagi itu akan membawa buku itu saya sampai hafal ini satu lembar ini mbak, halaman yang setiap hari saya baca karena takutnya lupa. Kalau mbak diikat dengan terus lupa itu pelajarannya banyak banget. Karena IPA itu di kimia, matematika, biologi, lagi saat kayak gini. Nah itu kegiatan saya sama kamu itu bawa buku itu terus saya jalani buat bisa nabung. Nanti maksudnya saya agak gentle lah ya, kalau udah keterima kan besok bisa sekolah gitu. Karena pengalaman tahun pertama saya sudah keterima, nggak jadi diizinkan orang tua terkait dengan biaya masuk nggak ada. Nah itu yang menjadikan motivasi saya sendiri di situ, kawan kami itu biar jadi modal. Di tahun ketiga saya baru kuliah, jadi nggak masalah kalau saya sendiri yang penting dapat negeri dan seperti yang memang pernah saya jadi pimpinan. Di rumah ini dari orang tua udah izin sudah. Maksudnya jurusan apapun boleh atau kuliah di mana pun boleh. Atau ada harus di mana? Harus di Kelantan atau harus di mana? Selain proses perampungan itu sama lihat ini aja, jurusan lihat ini nama-nama jurusan aja, coba lihat terus sama lihat ini ya isinya jurusan ini nanti prospeknya apa, kerjanya apa kayak gitu, dibaca dulu kan tiap-tiap jurusan. Sekarang kan banyak banget, saya sampai gak hafal itu jurusan itu sekarang banyak banget. Kalau dulu tuh masih biasa ya, maksudnya gak terlalu banyak. Tapi sekarang itu karena sudah zaman berubah dan di jurus gaya tampungnya juga berbeda. Kalau dulu kan standar ya. Sekarang ini zaman sudah berubah dan kemampuan penerimaan dan sekarang lebih digitalisasi. Yang model jadul itu sekarang sudah banyak dikurangi. Yang generasi online ya paling jurusan keguruan itu masih sama terus. Cuman jurusan yang lebih ke ini ya, ekonomi kreatif itu sekarang udah banyak. Jadi coba dilihat. Karena mikirnya jangan sekarang deh. Misalnya jangka panjang 5 tahun lagi itu kira-kira susah nggak apa gitu ya. Karena dulu tuh saya nggak terbayang hari ini tuh modelnya udah digital ya. Semuanya pakai gadget, semuanya pakai internet. Dulu nggak terbayang. Sekarang konten kreator aja duitnya banyak. YouTuber ya sudah kreator. Ya, kalau ngerti ada YouTuber ya anakku gitu. saya jadi ya Pak. Iya, anakku tuh kan kepikiran jadi apa YouTuber gitu. Ya wis masuknya aku yang jadi jangan terpaku dengan jurusan yang itu aja. Nggak apa-apa, sekali-kali ada jurusan baru. Itu lebih menarik. Nggak apa-apa, karena daya tampung dan zaman nanti misalnya 5 tahun lagi kan saya kuliah satu ya. 5 tahun itu belum tentu sama dengan sekarang. Karena sekarang zamannya sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu tuh ya harus paket kerja gini, newsnya gini, wes dan tidak ada. Sekarang tuh peluang buat biasa dan nggak harus kerja di sini. Kerja di rumah pun bisa. Ya Allah, saya nggak mau makan duit iso. Kalau ininya mau dijalani Kreatif ya, harus kreatif dan kuncinya juga sesuai passionnya kan Pak. harus Passion itu bahagia dulu. harus senang dulu. Iya, harus. Jadi kalau terjadi apa-apa, maksudnya taruhlah ini 5 tahun ke depan kita lulus ternyata kok ini orang payu taruhlah gitu ya. Itu kita senang dengan ininya, sudah senang, nanti kita bisa mengembangkan dari yang kita senang itu tuh jadi sesuatu. Jangan hanya berhenti di sini.
jurusan yang lain ya. Jadi punya cadangan. Misalnya pendidikan matematika ini cari yang lain punya cadangan biar besok misalnya mentok bisa atau nggak bisa sudah punya. Aku kayak kira-kira aku ini jadi nggak apa. Ya, kalau alhamdulillah kalau orang tua udah meloloskan jadi tinggal belajar aja toh. Yang susah itu Belajar. Jadi belajar itu susah. nggak rajin gitu. Iya. Soalnya lagi daring ya. Harus mau nggak mau belajar sendiri. Ya itu tergantung masing-masing. Pokoknya kalau kita ditanya tuh aku harus kuliah, aku harus lolos. Ya itu jadi penyemangat sendiri. Pokoknya aku harus diterima. Bismillah. Menurut saya juga sih. Kenapa percaya diri? Kalau orang lain aja percaya sama kamu nggak percaya. Percaya kuncinya aja. harus Diri, percaya karena orang tua itu akan mengikut anaknya. Kalau kamu pede, orang tua tambah pede. Jadi jangan sampai kamu sudah dikasih kesempatan Percaya, udah dipercaya. malah kamu lemes. Iya tadi apa orang? Ngomong nanti tanya. Iya, benar. Ya, makanya ada yang mau tanyakan kira apa? Apa namanya? Besok disampaikan. Punya kakak enggak tuh mbak? Enggak. Hati. Ada ya? Maksudnya kan yang pernah coba sharing dengan pengalaman-pengalaman kerja gitu kan. Mungkin tetangga atau waktu kumpulan. Waktu kumpulan. Saya dekat ya? Tahu enggak punya teman dekat. Itu akan apa ya? Jadi pengalaman yang berharga banget itu. Oh kok baik, gak ingin kuliah nantinya saya kerjanya ya. Nah, karena banyak sekarang itu nggak harus selalu sesuai dengan jurusan. Yang penting itu survive-nya deh. Termasuk saya. Jadi jurusan aku kan jurusan ekonomi. Saya sendiri lulusannya bidan sampai udah lulus bidan kuliah lagi bidan kerjanya di kantor sini BUMN. Tapi jangan khawatir karena di sini kan kita mencari peluang. Di sini ada klinik juga. Pokoknya never ending idea. Yang penting survive-nya nanti bagus. Harus bertahan. Mau sama karena kayak kita kan nggak selalu ini ya. Rencana kita nggak selalu terus tadi kayak nggak pindah dari misalnya kali-kali harus ujian dan lain-lain. Dan terkadang kita mentoknya itu bukan karena keinginan, tapi Allah menakdirkannya berbeda. Pengennya A, B, C, rencananya sendiri, tapi ternyata Allah membelok ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berencana. Tapi Allah sudah memutuskan. Yang penting kita rencana aja. Ya, step by step ya. Jadi mau kuliah di sini, oke, jurusan ini, oke. Nanti kalau nggak bisa, aku punya plan B, jurusan apa, di mana. Oke, terus langkahnya harus apa? Kalau jurusan ini otomatis, misalkan ada passing grade misalnya, aku harus mendapatkan nilai berapa untuk bisa masuk jurusan itu. Udah latihan belum? Latihan soalnya. Sudah dapat berapa? Kira-kira lolos nggak? Belum, berarti kurang banyak PL-nya. PL sendiri aja beli buku-buku soal itu loh, nyari sendiri, belajar sendiri. Kira-kira kemampuannya udah lewat itu belum? Sering latihan kalau mau tes masuk sekolah apa universitas tuh yang penting adalah latihan soal, bukan baca tok ya. Kalau baca tuh soalnya apa nanti ininya nggak jalan kok, karena cuma mengandalkan daya ingat. Tapi kalau latihan garap itu sok kayak pas ujian tangannya wis dewi, bukan dewi, tapi itu tetap biasa. Karena soal itu dikerjakan karena kita bisa latihan terus itu. Tapi kalau cuma baca tok itu nanti nggak dikeluarkan nantinya ngomong. Gitu ya. Pokoknya yang penting latihan soal. Semangat. Ya Allah, kamu mendengarkan petuah-petuah anak kelas 3 itu pusing. Masih lama ya, masih 2 tahun lagi. Tapi justru hal positif lah. Iya, bisa tahu. dari sekarang. Dia rencana mau kuliah nggak ya? Pengen gitu nggak? Enggak ya, mau langsung kerja aja. Oh ini, buat orang. Pengen nggak sih kalau kuliah sambil kerja? Pernah kepikiran. Pernah ada pemikirannya. Tapi kenyataannya ada yang seperti itu bisa kok. Dan bahkan dekat maksudnya nggak harus ini.
Binaan saya itu dulu saya kan punya binaan hasil ya, remaja putri. Dia pengen kuliah tapi nggak punya biaya yang sama. Maksudnya orang tuanya nggak mampu. Akhirnya saya carikan ini di STIA Madani di Kebenaran sekarang kampus. Jadi dia kalau pas lagi kan kuliahnya nggak setiap hari, cuma 1 minggu, kuliahnya cuma 2 hari. Jadi selain 1 minggu dia kerja. Jadi tetap bisa kuliah, tetap bisa kerja, dan dekat lagi. Dan dia dapat beasiswa. Jadi dia udah dapat duit dari kerja, dapat duit dari beasiswa, si iso kuliah, duitnya double-double. Jadi maksudnya bukan hal yang nggak mungkin ketika kita misalnya punya cita aku pengen kuliah gitu. Karena apa dek? Ketika dek umum kuliah itu nanti akan meningkatkan daya apa ya saingnya. Jadi misalnya yang lulusan SMA cuma bisa kerja di toko atau menjaga apa ya pokoknya kerja karyawan. Tapi kalau D3 atau S1 itu jabatannya lebih tinggi lagi dan bayarannya lebih tinggi. Standar UMR-nya berbeda. Jadi maksud saya itu nggak cuma sekedar nyari duit aja, tapi nyari duit dengan cerdas. Karena berbeda tingkatan pendidikan itu biasanya berbeda. Kalau kamu pengen nyari duit juga. Nah, kecuali kalau kamu ceritanya jadi wirausaha. Wirausaha itu nggak perlu sarjana, yang penting kemauan kuat, modal kuat. Dan itu karena banyak pengusaha yang nggak lulus kuliah, gitu. Tapi dia luar biasa tekadnya. Bisa dapat duit banyak itu karena tekadnya luar biasa. Nah, kuat enggak? Gitu ya. Kalau saya sih menyarankan malah kayak gitu. Jadi bisa nyambung. Kenapa kok tetap harus kuliah? Ya tadi yang seperti disampaikan Mbak Novita itu tuh untuk meningkatkan kita ketika nanti ada peluang-peluang tuh loh. Kita bisa ambil banyak kesempatannya. Karena memang sekarang juga mau lowongan itu nggak banyak kan. Tipikal, misalnya di umum lulus SMA itu ya. Lowongan kerjanya tersedia ya paling yang tadi jaga toko, karyawan toko dan lain-lain, atau mungkin di pabrik ya, pabrik itu SMP bisa juga. Terus tapi kalau di umum punya D3 misalnya itu lowongannya bisa naik lagi, misalnya di kantor, di TU atau di bagian-bagian yang tidak banyak membutuhkan tenaga tapi membutuhkan pemikiran. Jadi kerjanya itu bukan kerja tenaga. Tapi kalau cuma lulusan SMA itu yang diambil yaitu tenaga. Jadi ininya nggak dipakai. Tapi kalau sudah kuliah itu yang dipakai ininya. Makanya kenapa bayarannya lebih tinggi? Karena yang dipakai otaknya. Jadi orang bertenaga otak gitu. Dan itu lebih apa ya namanya? Ya kilometer berempat gitu bangsanya. Diajeni ya maksudnya diajeni. Lebih diajeni. Dan mungkin mau mengangkat keluarga ya bisa. Karena mungkin orang tuanya mungkin cuma guru atau apa. Orang tua itu kerjanya apa? Guru kita tuh siapa tahu nanti misalnya dia punya kesempatan bisa mengangkat ekonomi keluarga lebih bagus lagi, orang tua kan bisa bangga. Masa hanya segitu-gitu aja. Tapi ya itu perjuangannya harus lebih. Jadi jangan mudah menyerah. Oh wes lah, aku mau orang gue, mau tuaku yoyong ini. Dulu bapak saya tuh bapak ibunya cuma petani, aman sapi dan sawah. Sampai mau kuliah aja mau dibeli apa ya sebutannya? Dijual. Bukan, diancam sama simbah saya itu. Nggak mau aktif gitu, nggak boleh sekolah. Tapi yo pokoknya niat kuliah gitu ya, akhirnya jadi guru sekarang. Maksudnya bisa berkeluarga, bisa beranak semuanya anak. Jadi ilmu awalnya itu dari luar biasa. Jadi kuliah sambil nyari kerja juga sama bapak saya itu. Karena ya orang tua wong bapak ibu si mbak saya itu cuma petani dan itu tadi aman sapi. Dan nggak punya apa-apa, ya cuma petak sawah ya Allah cek mobil kayak. Dan itu bapak saya sampai itu tadi harus dibeli. Wah kuliah kok beli gitu. Bahasannya kayak gitu. Soalnya karena orang desa itu nganggapnya kuliah itu ngomong, ngentek dan rono manfaatnya. Padahal cuma kan karena kan
nganggapnya gitu kan iya kan sih boleh iya gitu loh. Tapi kalau kita wis lama nih ya Mbak, misalnya cari duit di sini, cari gajian di sini, nanti udah jalan sendiri. Yang penting tuh kita positif tinggi aja lah. Allah itu yang maha kaya kok. Mau dikasihnya nanti entah pas mau bayar. Tiba-tiba ada yang bayarin. Kayak gitu. Pokoknya doanya kita itu harus yang baik-baik. Yang penting tadi juga niat kita untuk semangat mau kuliah tadi niatnya di betul-betul seriusin. Karena kalau kita itu semakin apa ya keinginan untuk apa itu baik ya kita kuliah kita berarti menambah untuk menuntut itu untuk menambah ilmu kita. Terus nanti ada sisi yang lain juga kita biar bisa jadi orang muslim yang cerdas yang pintar. Nah itu kan sesuatu hal yang positif. Pasti Allah juga akan memberikan poin tersendiri. Rezekinya Allah itu akan dihantarkan kemana saja kita menghidupkan. Jadi nggak perlu khawatir soal kita kuliah nggak ada biaya. Ya sih memang kuliah tuh mahal. Cari aja Mbak Dina. Besok mau kuliah. Cari aja Mbak Dina. Nanti dikasih BSD. Dulu saya juga memang mengalami betul. Mau bayar kuliah tuh pertama kali kan harus 13 juta. Dari mana 13 juta? Bapak saya aja 60 itu sehari ya kan. Mana bisa. Tapi saya sampai waktu itu ya ini masih menceritakan dirinya ya. Saya terus akhirnya pinjam di sini di MS Athena dulu. Karena untuk nutupi dia bisa ngejar masuk dulu. Nah setelah itu dari uang yang tadi kita kambingnya sudah bisa dijual. Kemudian saya juga ngelesin loh Mbak Roka. Jadi di rumah itu saya ngelesin anak-anak tetangga. Nah itu ternyata ngasih saya sukarela. Nah itu bisa dipakai buat nambah uang saku kalau enggak buat dari sini dulu. Beli bensin lumayan banget itu. Wah ini pokoknya jangan pernah berhenti niat kita untuk sekolah tadi. Karena apa? Bisa ditebus dengan banyak cara dan kita kalau mau kreatif senang duluan pasti akan ada cara. Nah itu sampai akhirnya saya mengajukan beasiswa juga. Nah itu kok alhamdulillahnya beasiswa. Jadi rezeki Allah itu luar biasa. Kayaknya meskipun saya pernah mengalami petir-petirnya ya Allah saya selesai ujian. Saya sempat mau di-delete dari daftar nama yang akan ikut ujian. Karena apa? SPP saya belum lunas, ujian praktek saya belum bisa bayar, dan nominalnya itu banyak. Uang dari mana? Ya kan? Mau minta sama orang tua buat diplotot-plotot nggak bisa, ya. Mau pinjam ke kemana? Pinjam juga harus butuh waktu yang lama, ya kan? Pinjam tetangga, pinjam saudara, aduh siapa yang bisa dari situ kalau kita semangat, kita doanya juga hal-hal yang baik, kita pokoknya selama kita sekolah juga berbuat baik ke orang lain, itu rezeki dari mana saja ada. Akhirnya saya ada rapat Mbak. Dosen saya itu sebelum besok waktu ujian itu ada rapat. Karena saya itu suruh ngadep ke sini sampai ke dekan tuh tak lakoni. Lah itu terus ada rapat kalau ujian praktek bisa diambilkan. Kalau ujian itu saya bisa dibebaskan nggak usah bayar. Kenapa? Diambilkan dari sisa-sisa yang dulu bayar SPP. Jadi dulu tuh kampus kayak punya tabungan ya. Misalnya kita bayar SPP harusnya cuma 200.000 lah, itu dikelompokkan. Lah itu bisa dipakai buat nambal kekurangan. Lah dari situ saya bisa ikut ujian itu luar biasanya ya Allah. Ibu saya waktu datang itu disalami sama dosennya. Selamat ibu, anaknya ibu besok berhak untuk ikut ujian. Saya rasanya enggak, wah senang banget itu ujian yang menunggu besok saya bisa ikut lulus apa enggak. Jadi pasti ada drama ketika kita ya Allah aku bisa sekarang ujian besok bayar biasa aja. Saya jalannya aja skenario yang Allah itu ya, tapi yang penting tetap semangat. Di kampus itu jadi tidak sebenarnya kalau kayak tetap tadi gitu. Betul. Misalnya ketika kita itu Pak Dari itu juga kayak gitu. Dia tuh masuk kuliah juga nggak punya duit. Tapi masuk ke mana? Maksudnya ke kampus mengajukan keringanan dan lain-lain akhirnya tidak dapat. Jadi ketika memang kita tidak mampu tapi kita berprestasi, maksudnya bisa masuk di situ. Kebetulan kita berprestasi ya, karena bisa lolos. Itu bisa ngasih keringanan, saya belum dapat duit. Insya Allah kampus tuh ngasih keringanan kok.
Jangan malu. Tapi sarannya kita harus masuk dulu, kalau nggak masuk ya orang kayak keren-keren. Masuk dulu biasanya minimal setahun ya Mbak. Iya. Nah, setahun itu maksudnya untuk melihat kita itu prestasinya sejauh mana. Pak Daru itu masuk loh, masuk itu langsungnya nggak bisa bayar uang masuk kok. Masya Allah. Jadi baru masuk itu langsung ke kampus nyari nyari keringanan karena nggak bisa bayar masuk. Uang masuknya itu nggak ada. Uang masuknya lebih dari masuk terkait. Nah, itu Itu loh. sama saya aja sekitar 5 juta ya. Kalau udah jadi mau masuk tuh dia udah ada bayar pakai apa? Nah, ayo semangat ya. Dari Klaten ke Jogja itu naik sepeda online. Oh, ini luar biasa juga. Ya ini dong motoran itu dari kaki. Ya Allah. Nah, itu lebih dramatis kalau Pak Daru. Betul. Mungkin nanti sharingnya sama Pak Daru. Sekarang jadi gemuk kayak gitu jadi kurus aja karena sering ngontal. Kalau secara yang makmur ya. Makmur saya guys motoran kan. Dan rasa bangganya itu berbeda. Kalau kalian sudah bisa kuliah, lulus, orang tua itu juga di masyarakat tuh ya beda ya Pak. Wah, anaknya Ya Allah, gitu. kecuali kalau dari keluarga berada kuliah Biasa. itu nggak ada yang wah. Tapi kalau teman-teman yang memang keluarganya mungkin terbatas tapi bisa menembus batas gitu ya, insya Allah nanti keluarganya lebih berkah. Betul. Iya, mungkin nanti dekmu masih panjang ya, nanti bisa ketika bisa Bisa kan nanti persiapan. ada pendampingan rutin, nanti bisa ini tanya-tanya lagi. Oke Mbak, oke. Tidak terasa ya. Saja, oke. Cari masih panjang, saja. Tadi kita naik setengah jam. Jauh, soalnya 2 orang kok. Ternyata Mbak Dina ngomongnya lebih panjang. Ya Allah, ternyata saya lebih banyak nih. Jadi nanti skripnya lebih. Langsung pulang tuh Mbak Dina, masih ada acara nggak? Sebentar ini pasti pada pakai Coba baca aja. Ini tasnya juga masih ada yang di sini. Tunggu dulu sebentar, kami ada mau. Baik, terima kasih Bapak. Jam 11. Apa itu permohonan? Coba nanti kita tanya Pak. Mudah-mudahan nanti langsung selesai terus bisa. Oke, kita akhiri untuk sesi sharing saat ini. Semoga ini menginspirasi ya, membuat teman-teman menjadi semangat, bukan malah jadi down, makin down, makin takut untuk memilih atau mengambil kuliah. Saya yakin teman-teman sudah berada di posisi sampai saat ini itu melalui proses yang sangat hebat. Pertentangan pasti ada pertentangan batinnya untuk bisa melakukan yang Mbak Rahma tadi mau kuliah jurusan ini aja udah dilewati dengan banyak pertimbangan. Saya harap nanti kedepannya semakin matang, semakin bagus dan bisa mencapai yang diharapkan. Termasuk Mbak Umu, sekarang mulai saatnya untuk mempersiapkan. Jadi jangan jangan terlena toh. Saya masih kelas 1 tapi justru mumpung saya masih kelas 1 berarti saya harus segera mulai mempersiapkan dari sekarang. Bisa jadi contoh untuk adik saya nanti, saya ada lagi pembuka yang menginspirasi adik saya untuk kuliah. Mau harus seperti itu. Nanti kelasnya mau belum ada yang kuliah toh? Nah ini Mbak Umu ini yang jadi apa namanya ya, pionir ya nanti ya. Biar jadi adik-adiknya meniru hal baik. Oke, kurang lebihnya dari saya dan Mbak Novita saat ini. Sampai saat ini, masih ada salahnya, mohon maaf.